Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan agar awet muda, tidak cepat tua, bahkan akan terlihat lebih muda dari usia Anda. Dan juga dengan amalan ini, insya Allah kita tidak akan mudah sakit. Amalan ini bisa Anda buktikan khasiatnya dan mulai lakukan dari sekarang sebelum terlambat. Yang kita butuhkan di sini adalah konsisten, itu kuncinya. Kebiasaan yang akan saya bagikan ini pada awalnya pasti akan membuat Anda tidak nyaman karena mungkin belum terbiasa. Pada hakikatnya, sifat diri setiap manusia ada suatu sistem pertahanan yang pasti yang sudah dibekali dari semenjak kita lahir. Seperti contohnya, ketika ada benda, semisal mau masuk ke mata kita, secara tiba-tiba, kita biasanya akan refleks menutup mata, tanpa kita pikirkan terlebih dahulu, dan tanpa kita sadari bahwa kita mau menutup mata. Maka inilah yang disebut adalah perlindungan refleks, atau gerakan refleks. Tetapi, gaya refleks ini, pasti setiap manusia berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Bahkan bisa saja tidak berfungsi, walaupun sebenarnya kita dibekali. Nah, di sini kita akan belajar membangkitkan atau mengaktifkan mekanisme pertahanan diri agar terlatih. Karena semakin pertahanan diri dalam diri kita benar-benar aktif, maka sel-sel tubuh kita, otak kita, darah, kulit, dan lainnya sehingga menciptakan suatu pergerakan tubuh yang sinkron, entah itu dari dalam maupun dari luar, sehingga mampu melindungi, mempertahankan kerusakan organ tubuh kita, tentunya di luar maupun di dalam. Ini akan terjadi dengan sendirinya atau otomatis, sehingga kita tidak akan cepat menua ataupun mudah sakit. Saat Anda melakukan hal-hal yang akan saya bagikan ini, adalah sebuah praktik di mana yang bisa menciptakan suasana atau lingkungan di dalam tubuh kita, yaitu lingkungan seluler yang penuh dengan tekanan, yang mungkin tidak akan menguntungkan suatu hal yang dapat merusak tubuh, terutama di dalam tubuh. Dengan begitu, sama saja kita sedang mengaktifkan mekanisme pertahanan diri. Lalu, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, jangan pernah membawa masalah dalam tidurmu. Ini adalah satu hal yang pertama, sebisa mungkin harus kita hindari. Ketika kita mengangkat suatu benda yang mungkin ringan, semisal kita mengangkat buku tulis ya, mungkin dalam beberapa detik atau menit, buku ini ringan. Tetapi, apabila kita mengangkatnya sampai berjam-jam atau sampai seharian, sehari semalam, maka apa yang terjadi? Lengan kita bisa mati rasa. Kita akan mengalami stres otot yang parah tentunya, atau bisa saja berujung kelumpuhan dan harus ke rumah sakit jadinya. Padahal kalau kita pikir tidak ada penambahan berat pada buku ini, beratnya masih tetap. Lalu apa penyebabnya lengan sakit dan otot stres? Penyebabnya adalah karena terlalu lama kita mengangkat buku ini. Lalu apa solusinya? Agar hal itu tidak terjadi, solusinya adalah letakkan buku ini. Demikian pula pada masalah hidup ini. Kita menahannya di kepala beberapa menit, mungkin baik-baik saja. Dan apabila kita memikirkannya untuk waktu yang sangat lama, maka lama-lama bisa membuat kepala kita sakit. Dan apabila menahannya lebih lama lagi, bisa saja membuat kita lumpuh. Kita mungkin sangat perlu memikirkan tantangan hidup ini dengan segala masalah yang ada. Tetapi ingatlah, akan lebih penting untuk meletakkannya masalah itu pada setiap akhir sebelum kita tidur. Dengan cara ini, kita tidak akan stres, kita bisa bangun dengan tubuh yang segar dan kuat, sehingga kita bisa berpikir jernih untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Intinya, jangan pernah menghadapi masalah dengan masalah lainnya. Karena sering membawa masalah dalam tidur
sama saja akan membawa masalah yang lebih serius dengan faktor pikiran kita dan berujung kepada kesehatan kita. Bukankah pemicu terbesar penyakit dalam diri kita adalah faktor pikiran? Dengan sering kita membawa masalah dalam tidur, maka akan banyak sekali akibatnya. Penurunan kesehatan yang awalnya tidak mudah sakit, jadi gampang sakit. Aura kita atau tubuh kita akan memancarkan suasana yang suram dan gelap, sehingga kita akan terlihat lebih tua dari usia kita, walaupun kita bukan pekerja keras. Lalu, cara yang kedua adalah puasa. Mungkin Anda akan bertanya, kok suruh puasa? Lalu apa bagusnya atau keuntungannya dari puasa yang membuat kita kelaparan? Nah, di sini banyak orang yang belum benar-benar paham. Karena perlu saya jelaskan, antara puasa dan kelaparan, keduanya sangat-sangat berbeda. Dengan kata kuncinya adalah kontrol. Kelaparan adalah suatu tindakan yang tidak disengaja karena tidak ada makanan untuk dimakan. Sedangkan puasa adalah suatu tindakan yang disengaja, bukan karena tidak ada makanan sama sekali. Atau puasa ini bisa disebut suatu tindakan sukarela untuk tidak mengkonsumsi makanan dengan keuntungan atau tujuan spiritual dan fisik. Penyakit-penyakit kronis banyak bermunculan seiring dengan peningkatan obesitas, seperti Alzheimer, diabetes, stroke, kardiovaskular, dan sebagainya. Ini bukan suatu kebetulan bahwa konsumsi makanan yang berlebihan dapat menyebabkan banyak penyakit. Peningkatan kadar insulin dan gula darah yang kronis akibat makanan atau ngemil yang terus-menerus. Yang jelas ini akan membahayakan suatu pertahanan dalam tubuh sehingga kita mudah sakit atau cepat tua. Sebaliknya, ketika tubuh kita dibuat untuk bertahan lama tanpa makanan, maka akan bekerja lebih baik dengan fungsi otak yang tentunya lebih kuat. Karena adanya konversi tubuh menjadi lemak sebagai sumber bahan bakar dibandingkan glukosa. Ketika kita sedang puasa, inilah yang terjadi dalam tubuh kita. Yang pertama adalah aktivasi autofagi, yaitu pembersihan seluler, membersihkan sel-sel tua untuk digantikan dengan sel-sel baru. Dan ini bisa mengurangi peradangan. Lalu yang kedua, ketika kita sedang berpuasa, maka yang terjadi dengan tubuh kita adalah pemulihan dan istirahat sistem pencernaan, mengurangi peradangan usus, mengencangkan usus bocor, meningkatkan penyerapan nutrisi. Lalu yang ketiga, peningkatan adrenalin, yaitu dapat menyebabkan peningkatan metabolisme dan energi. Lalu yang keempat, ketika kita sedang berpuasa, yang terjadi dalam tubuh kita adalah penurunan insulin, menyebabkan penurunan penyakit kardiovaskuler, tekanan darah, hiperlipidemia, dan Alzheimer. Makanya orang yang rajin puasa tidak lebih mudah pikun dibandingkan dari orang yang jarang puasa atau tidak pernah puasa. Lalu yang kelima adalah mengarah pada peningkatan massa otot, pemulihan atletik, dan penyembuhan jaringan. Lalu yang keenam, ketika kita sedang berpuasa, yang terjadi dalam diri kita atau tubuh kita adalah peningkatan fungsi otak. Karena di saat puasa, otak dapat memilih sumber bahan bakar, sehingga tentunya dapat meningkatkan fungsi otak kita. Dan sebenarnya masih banyak lagi apabila ditinjau dari segi medis, yaitu manfaat puasa ini. Dan yang saya sebutkan ini adalah dari beberapa sebagian kecil saja. Nah, ketika kita puasa satu kali, maka kita akan mendapatkannya manfaatnya satu kali. Namun, dengan puasa yang konsisten dan cara yang benar juga teratur, maka akan memberikan efek kumulatif pada tubuh kita. Lalu puasa yang bagaimana yang bisa memberikan efek terbaiknya bagi diri kita? Yaitu dengan setidaknya dalam satu minggu kita puasa 2 hari. Bagi yang muslim tentunya biasa puasa Senin Kamis ya. Selain sunnah Nabi
dan berpahala, pastinya juga mempunyai manfaat yang luar biasa. Namun apabila kita tidak puasa 2 hari dalam seminggu atau Senin Kamis, kita bisa melakukan puasa 4 hari dalam setiap bulan. Jadi dalam 30 hari itu setidaknya kita puasa 4 hari. Atau apabila kita mau puasa 2 bulan sekali, maka kita bisa berpuasa 8 hari. Jadi dalam 2 bulan sekali, kita bisa puasa setidaknya 8 hari. Dan ini kita harus lakukan dengan konsisten dan teratur. Lalu selanjutnya, cara yang ketiga agar kita awet muda dan tidak mudah sakit adalah melakukan mandi sauna. Yaitu kita gunakan air panas di suatu wadah atau baskom, lalu tubuh kita tutup dengan kain. Lakukan cara ini dengan konsisten. Karena mandi sauna ini adalah bisa menciptakan atau menjadi pemicu stres yang positif pada sistem tubuh kita. Lakukan sampai keringat akan menumpuk secara signifikan di kulit kita. Tapi ingat, yang belum terbiasa dan tidak kuat, maka lakukan sebentar saja dahulu. Awas, jangan sampai pingsan. Walaupun sebenarnya cara ini aman, tapi bagi sebagian orang mungkin bisa saja membahayakan. Apalagi misalnya bagi orang yang melakukan terapi sauna ini mempunyai fobia dengan suasana yang pengap dan panas serta gelap, lebih baik jangan melakukan ini. Lalu apa saja manfaat dari terapi sauna ini? Salah satunya adalah detoksifikasi. Tubuh akan sangat efisien dalam menghilangkan racun melalui keringat, baik racun organik maupun racun anorganik. Penumpukan logam berat dan pelarut organik yang ditemukan dalam bahan kimia sehari-hari dapat menghambat proses biologis yang dapat menyebabkan penyakit kronis. Dengan sauna teratur, dapat membantu mengelola paparan racun sehari-hari dalam tubuh. Dan mandi sauna ini bisa kita lakukan 2 minggu sekali. Nah, lalu selanjutnya cara yang keempat, agar kita awet muda dan tidak cepat sakit adalah dengan melatih otot. Kita perhatikan ketahanan tubuh orang zaman dahulu dibanding dengan zaman sekarang. Tentunya sangat jauh berbeda. Zaman dahulu kebanyakan tidak mudah sakit dan tidak cepat tua. Karena otot-otot mereka lebih terlatih. Zaman sekarang kita banyak dimanjakan dengan fasilitas yang ada. Sehingga otot-otot tubuh jarang terlatih. Kita lebih banyak menggunakan motor atau mobil. Jarang sekali berjalan jauh dan mengangkat benda-benda. Sehingga karena tidak terbiasa, belum apa-apa mudah ngos-ngosan, tubuh sakit dan gampang lemah. Maka mulai dari sekarang, jangan biasakan memanjakan tubuh Anda dengan motor atau mobil, selama itu terjangkau. Sekali-sekali biasakan kita berjalan jauh, atau cukup bolak-balik sampai tubuh kita terasa berkeringat, terutama di pagi hari. Lakukan cara ini dengan konsisten. Lakukanlah selama Anda masih sehat dan mampu melakukannya. Tidak perlu dengan kita harus olahraga yang rumit, dengan kita membiasakan melatih otot-otot dengan kita berjalan, atau juga sambil membawa beban, misal membawa tabung gas, memikul galon air. Maka apabila kita membiasakan cara ini dengan konsisten, maka manfaatnya akan luar biasa. Lalu cara yang kelima adalah rutinkan, kalau bisa harus setiap hari. Entah itu pagi atau sore, dengan berjalan sesekali, jangan menggunakan sendal atau alas kaki. Sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasi produksi radikal bebas dan dampaknya terhadap tubuh kita. Tetapi kita bisa menambahkan elektron dan foton ke dalam sistem untuk menggantikan kehilangan elektron. Dan ini tentunya sangat-sangat sederhana. Maka rutinlah sesekali berjalan di luar, di tanah, atau ketika kita sedang berada di pinggir pantai untuk berjalan-jalan tanpa alas kaki. Karena pada hakikatnya, bumi memancarkan pasokan elektron yang tiada habisnya. Dan ini adalah sains yang bisa dibuktikan. Nah, begitulah cara-caranya. Semua cara-cara tadi akan menghasilkan kualitas hidup lebih tinggi dan sehat. Maka lihatlah perubahan nyata pada kesehatan Anda
dibanding sebelumnya. Karena cara ini tidak menggunakan obat-obatan, apalagi obat-obatan yang mahal, suplemen mahal, dan juga tanpa dokter kesehatan yang harus kita kunjungi karena akan berobat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.